warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Ilham MPD selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu geografi. Baiklah, kami ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul membaca dan menginterpretasikan peta. Saya yang bernama Nadia dan sebelah saya yang bernama Arianto. Saya bernama Raminawati. Kami ingin mempresentasikan tugas kami, yaitu perumusan permasalahan yang pertama, bagaimana peta digital dapat meningkatkan akurasi dalam memvisualisasikan data spasial. Yang kita ketahui yaitu sekarang kita lebih bisa menginterpretasikan peta. Seperti ada Google Maps, kita bisa menempuh suatu tempat dengan Google Maps, di mana di situ telah mengarahkan kita ke suatu tempat yang kita inginkan. Yaitu lebih memudahkan kita dalam mencapai suatu tempat yang kita inginkan, karena di situ sudah ada rute-rutenya, sudah ada jalan yang harus kita lalui, dan ada peringatan-peringatan seperti ada jalan yang tidak bagus atau ada kemacetan, sehingga kita lebih akurat. Sejauh inilah data spasial bisa membawa kita ke titik yang lebih mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan rumusan masalah yang kedua. Rumusan masalah yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi dalam penggunaan peta untuk memvisualisasikan data spasial terkait pengelolaan sumber daya alam dan bagaimana solusi yang dapat diterapkan. Tantangan dalam penggunaan peta untuk memvisualisasikan data spasial terkait pengelolaan sumber daya alam. Tantangan dalam penggunaan peta untuk memvisualisasikan data spasial terkait pengelolaan sumber daya alam dapat mencakup aspek teknis data hingga sosial. Di sini ada beberapa contoh ketersediaan dan akurasi data. Yang pertama, tantangan data spasial seringkali tidak lengkap, tidak terkini atau tidak akurat. Hal ini dapat mempengaruhi analisis dan pengambilan keputusan. Yang kedua, kompleksitas analisis spasial. Dalam tantangan analisis data spasial membutuhkan keahlian teknis dan perangkat lunak khusus yang tidak selalu dimiliki oleh semua pihak. Dan yang ketiga, kesulitan interoperabilitas data. Tantangan format data yang berbeda-beda dapat menyulitkan pengembangan informasi dari berbagai sumber. Nah, solusi yang dapat kita bawa bahwa mengintegrasikan data dari berbagai sumber terpercaya termasuk citra satelit, survei lapangan, dan sensor. Melakukan validasi data dengan melibatkan ahli atau pihak lokal untuk memastikan keandalan. Menggunakan teknologi penginderaan jauh dan drone untuk memperbarui data secara real time. Solusi yang kedua, melatih sumber daya manusia di bidang sistem informasi geografi atau yang disingkat sebagai SIG, dan pengelolaan data spasial. Menggunakan platform open source seperti QGIS atau Google Earth Engine untuk mengurangi biaya perangkat lunak. Mengadopsi alat yang lebih ramah pengguna dengan visualisasi yang intuitif. Solusi yang ketiga, mengadopsi standar metadata spasial seperti ISO 19115 atau FGDC untuk memastikan kompatibilitas data. Nah, baiklah, rumusan yang ketiga akan dijelaskan oleh Raminawati. Baiklah, rumusan masalah yang ketiga itu bagaimana peta dapat membantu dalam menyelesaikan masalah geografis terkait mitigasi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Mengeksplorasikan bagaimana peta digunakan untuk memvisualisasikan risiko geografis dan membantu dalam merencanakan langkah mitigasi yang tepat terhadap bencana alam. Peta relevan bencana ini merupakan peta tentang bahaya potensial seperti banjir, tanah longsor, atau gempa bumi dengan data terrentan. Peta ini juga dapat menunjukkan lokasi korban dan rute evakuasi. Baiklah, sekian presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Apabila
Wabillahi taufiq.